عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil haqqil ma'bud walhamdulillahi rabbil mawjud. Salatan wassalaman li sayyidinal mahmud wa alihi wa ashabihi ila yaumil masyhud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mau'ud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad dzawil karami wal jud. Alhamdulillah, rasa puji syukur sudah selayaknya dan seyogyanya kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat Allah beserta salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah dan tercurah untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Syiar Dakwah Assalam Bandung. Kali ini topik yang kita coba angkat berkaitan dengan tawakal. Tentu saja ada pertanyaan, kenapa harus topik tawakal yang kita coba angkat pada pagi hari ini? Hal ini tidak lain untuk mencoba meluruskan pemahaman atau persepsi yang kurang tepat berkaitan dengan tawakal. Kita sadar bahwa penduduk dunia saat ini masih dihantui, masih diliputi, masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19 yang nampaknya masih belum menunjukkan adanya penurunan. Sementara kaum muslimin sendiri dalam mensikapi, dalam menanggapi, dalam memberlakukan COVID-19 ini ragamnya sangat banyak sekali. Variasinya sangat banyak. Salah satu sikap yang beraneka ragam tersebut misalnya dalam mensikapi vaksin yang dalam minggu-minggu ini terus bergulir. Ada yang menanggapi vaksin dengan positif, dengan penuh optimisme, dengan baik sangka, dengan syukur, dengan menerima apa adanya. Namun di pihak lain, tidak sedikit, sekali lagi, tidak sedikit yang menanggapinya dengan resistensi yang tinggi, dengan daya tolak yang sangat keras. Ada kalanya dibumbui dengan sikap yang agak sedikit sinis, malah lebih jauh pesimis, apatis, dan a priori. Hadirin yang berbahagia, mari kita coba tempatkan vaksin ini pada proporsinya, pada tempatnya, atau istilah orang pesantren menyebutnya muqtadal hal. Vaksin adalah sebagai sebuah bentuk ikhtiar, bentuk usaha, atau lebih jauh sebagai alternatif, ya,
sifat vaksin itu sendiri adalah preventif. Preventif. Upaya untuk mencegah. Ya. Upaya untuk mencegah. Nah, sementara kita faham sekali bahwa ikhtiar atau usaha dalam Islam menempati satu posisi yang cukup strategis. Artinya, semua yang namanya manusia ditekankan oleh Allah tatkala menjalani kehidupannya harus berusaha, harus berikhtiar, harus berupaya. Nah, ada persepsi atau pemahaman yang nampaknya kurang pas. Maaf, menurut saya kurang pas atau kurang tepat berkaitan dengan konsep tawakal dalam Islam. Kenapa? Misalnya, kita bisa menarik inti makna dari tawakal dari kasus salah seorang sahabat yang kalau tidak salah berasal dari kelompok Arab Badui yang ketika itu akan masuk Masjid Nabawi dengan cara yang tergesa-gesa. Dia datang naik unta, untanya dibiarkan berkeliaran dan dia langsung masuk Masjid Nabawi karena targetnya tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah. Begitu masuk masjid, Rasulullah melihat dari kejauhan, sahabat ini membiarkan ontaknya, dibiarkan tidak diikat, dibiarkan berkeliaran begitu saja. Dengan sangat santun, dengan penuh kegepapaan, dengan sangat persuasif, Rasulullah memanggil sahabat tersebut. Wahai sahabatku, kesini sebentar. Apa yang akan sahabat lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Begini ya Rasul, saya mengejar sholat berjamaah. Baik. Tetapi kalau bisa untanya diikat dulu. Tiba-tiba dengan spontan, sahabat Badui ini menyampaikan, ya Rasul, saya tawakal kepada Allah. Ini yang mungkin ingin kita coba angkat. Saya tawakal kepada Allah. Rasulullah kaget, terhenyak mendengarkan jawaban dari sahabat tadi. Begini sahabatku, Rasulullah kembali memanggil orang Arab tersebut. Begini, tawakal dalam Islam harus diawali terlebih dahulu dengan yang namanya ikhtiar, dengan yang namanya upaya. Oleh karena itu, keluar lagi, ikat dulu untanya, biar jangan berkeliaran. Sesudah merasa aman bahwa onta itu tidak akan kabur kemana-mana, baru engkau masuk masjid. Engkau akan tenang dan khusyuk sholat berjamaah tanpa memikirkan unta. Jangan sampai pada saat engkau sholat berjamaah malah ingat unta. Ternyata dengan jawaban yang sangat singkat tetapi penuh meyakinkan, si orang Arab itu menerima. Itulah cerminan dari keistimewaan, kecerdasan, sifat fatonahnya Rasulullah. Nah, mari kita lebih jauh lihat berkaitan dengan tawakal ini. Cukup banyak Allah mengintrodusir ayat-ayat tawakal dalam Al-Quran. Ya. Salah satu di antaranya misalnya kita jumpai firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana
illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah mengawali dengan kata kul. Katakanlah, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, la yusibana, tidaklah akan menimpa ujian, cobaan, musibah, atau berbagai cobaan-cobaan yang lain kepada kita. Karena konteks ayat ini harus kita fahami secara utuh. Ayat ini berada dalam surat At-Taubah, di mana kita faham dalam surat At-Taubah Allah banyak menjelaskan tentang kaum musyrikin dan munafikin. Sehingga surat ini atau nama lainnya surat Al-Bara'ah tidak diawali dengan basmalah. Satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah adalah surat At-Taubah. Katakanlah ya Muhammad, tidaklah akan menimpa kepada kita semuanya ma kataballahu lana, kecuali itu semua sudah masuk dalam bagian ketetapan Allah. Tidak ada yang luput dari ketentuan Allah. Masuk dalam bagian ketetapan Allah, bagian takdir Allah, bagian kepastian Allah yang menimpa kepada kita semuanya. Huwa maulana. Ini kata kunci dari ayat ini. Dialah maksudnya Allah, dialah pelindung kita. Allah lah tempat bersandar, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat memohon. Kita banyak menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang ditutup dengan kata-kata innallaha ala kulli syai'un qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Dan dengan indahnya ayat ini ditutup dengan kalimat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, kata kunci dari ayat ini adalah tawakal. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Ya. Konotasinya cukup banyak. Ada yang mengartikan menyerahkan, ada yang mengartikan mempercayakan, ada yang mengartikan mewakilkan. Tentu saja makna-makna tersebut harus disesuaikan dengan konteks ayat tersebut, baik dari sisi sababun nuzul dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, kita lihat lebih jauh ya. Fenomena pandemi, kalau kita lihat secara arif, kita coba memahami secara utuh, memberikan dua bentuk efek. Ada efek positif, ada efek negatif. Efek positif tidak jarang orang yang akhirnya menemukan semacam kesadaran. Tiba-tiba banyak orang yang mendapat hidayah. Orang yang tadinya jarang sholat, sekarang rajin sholat. Orang yang jarang membaca Al-Quran, tiba-tiba rajin membaca Al-Quran. Jarang ke masjid, menjadi ahli masjid. Artinya ada sebuah perubahan dari kondisi yang kurang baik ke arah kondisi yang lebih positif. Namun tidak sedikit efek negatif. Tentu saja efek negatif ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi.
efek kepada ekonomi, dunia pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Pandemi kita coba tempatkan sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai musibah dari Allah. Ada satu yang menarik berkaitan dengan musibah ini yang disampaikan, yang diintrodusir oleh salah seorang wali besar, pemimpinnya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dengan sangat bijak, dengan melalui perenungan yang dalam, Syekh Abdul Qadir mencoba menderivasi, mencoba mengklasifikasi musibah ini sedikitnya memiliki 3 konotasi. Musibah bisa berarti ukubah yang pertama. Yang kedua, musibah bisa berarti kafarah. Dan yang ketiga, musibah bisa bermakna raf'ud darajah. Musibah bermakna ukubah. Selain musibah, musibah itu sendiri akan diterima oleh seseorang menjadi sebuah siksaan, sebuah penderitaan, sesuatu yang sakit dan pahit. Kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir, apabila orang tersebut menanggapi dan mensikapi musibah itu dengan sikap tidak rela, dengan buruk sangka kepada Allah, dengan penuh menggerutu, dengan penuh memprotes, atau dengan kata lain, sama sekali tidak ada sikap sabar dalam orang tersebut. Kata Syekh Abdul Qadir, maka musibah itu akan menjadi ukubah, akan menjadi siksaan bagi orang tersebut. Kemudian makna yang kedua, musibah bisa berarti kafarah, bisa berarti sesuatu yang bisa mengurangi. Kalau di Indonesia kita mengenal istilah kifarat. Kifarat itu pengurang dosa, pengganti, ya, kifarat. Bagaimana musibah bisa memberikan dampak kafarah, bisa memberikan dampak sesuatu yang bisa mengurangi dosa? Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Pasti kita semua tidak akan luput daripada noda dan dosa. Musibah akan menjadi kafarah apabila musibah tersebut diterima dengan lapang dada, diterima dengan sabar, diterima dengan tawakal, diterima dengan keyakinan bahwa ini ujian dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, musibah itu akan menjadi kafarah. Nah, ini yang paling penting. Dikatakan lebih jauh, musibah bisa menjadi raf'ud darajah. Musibah bisa menjadi sebuah potensi yang mampu mengangkat, mampu meningkatkan derajat seseorang. Kalau kita coba simak perjalanan para nabi, terutama nabi-nabi Allah yang masuk dalam kategori ulul azmi, pasti sebelum mereka diangkat menjadi nabi yang memang masuk dalam kategori ulul azmi, pasti dicoba dulu. Pasti dicoba dulu. Dan cobaan yang menerima mereka bukan cobaan yang biasa-biasa saja, tetapi betul-betul cobaan yang berat. Bagaimana Nabi Nuh
ratusan tahun hanya mendapatkan 80 pengikut, diusir, dicaci maki, dipukul, diludahi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ulul azmi ini hanya 5 orang. Ya. Tetapi setelah diberi musibah, setelah diberi cobaan, raf'ud darajah, Allah mengangkat derajat para nabi ini. Nah, itulah berkaitan dengan musibah. Ya. Nah, yang lebih jauh, mari kita coba urai sedikit demi sedikit berkaitan dengan tawakal ini. Tawakal merupakan bagian dari sekumpulan perintah-perintah Allah. Ada perintah istiqomah, syukur, sabar, tawakal, ya, dan lain-lain sebagainya. Kita perlu yakin bahwa perintah Allah pasti yang pertama baik, yang kedua benar, yang ketiga aman, yang keempat akan memberikan maslahat, dan yang kelima manfaat dunia akhirat. Kita harus yakin. Ya. Kenapa harus tawakal? Ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan yang selalu menggelitik hati kita. Setiap manusia, jadi saya menggunakan kata setiap manusia, selain dianugerahi sikap-sikap positif, ya, semangat hidup, jujur, kerja keras, tabah, berani, dan lain-lain, juga disempurnakan oleh Allah dengan dibekali beberapa sifat-sifat negatif. Ini sangat alami dan manusiawi. Misalnya, sifat negatif daripada manusia, kita sadar sebagai manusia, kita ini makhluk yang rapuh, makhluk yang ringkih, makhluk yang labil, makhluk yang cengeng, makhluk yang mudah putus asa, dan ada kalanya tidak sabaran, malas, dan yang lebih jauh, tidak jarang karena putus asa dan bingung akhirnya nekat. Nah, rangkaian sifat negatif tersebut, ya, bisa kita jumpai dalam keseharian kehidupan manusia. Kita sadar konsekuensi hidup adalah kita harus senantiasa berdampingan dan menjumpai yang namanya problem. Ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan ini terdiri dari rangkaian problem-problem. Dan hidup ini memang memiliki dinamika yang sangat tinggi. Ya. Ada pasang, ada surut. Itulah yang namanya kehidupan. Kenapa kita harus menerapkan konsep tawakal dalam mengisi kehidupan ini? Mari kita lihat lebih jauh. Tawakal secara sederhana bisa kita terjemahkan pasrah. Nah, berkaitan dengan pasrah ini, kita coba renungkan lebih jauh. Pasrah pada hakikatnya ada 2 bentuk. Ada pasrah pada kenyataan dan ada pasrah kepada Allah. Yang saya maksudkan dengan pasrah kepada kenyataan, yakni seseorang yang menerima cobaan, yang menerima musibah, yang menerima kesulitan dan kesukaran, atau lebih jauh menerima kegagalan, dan berhenti hanya sampai di sana. Artinya titik.
menerima musibah, menerima kesulitan, menerima kegagalan, dan titik. Ya. Tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya, tidak ada usaha. Bagaimana agar supaya yang bersangkutan bisa keluar dari kondisi tersebut? Itulah yang saya istilahkan pasrah pada kenyataan. Tentu saja kita sebagai orang yang beriman punya konsep bagaimana pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah, menerima musibah, menerima cobaan, menerima kegagalan, bukan hanya untuk menerima apa adanya. Ini ingat, bukan untuk menerima apa adanya dan hanya berdiam diri, tetapi tawakal kepada Allah selain mencoba menerima cobaan dengan ikhlas, ia pun berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari solusi, berikhtiar dan berupaya. Selain ikhlas, sabar, terus mencari. Itulah yang dimaksud tawakal menurut ajaran Islam, sebagaimana tadi kita coba kaitkan dengan ilustrasi sahabat di zaman Rasulullah. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, para ulama mengatakan tawakal adalah man aslama wa huwa muhsinun. Dia pasrah, dia menerima, tetapi juga tetap berupaya untuk memperbaikinya. Nah, di dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana sikap tawakal dan istiqomah yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Ibunda Siti Hajar. Siti Hajar merupakan seorang wanita yang memiliki vitalitas hidup, memiliki semangat hidup yang sangat tinggi. Ya. Dia tidak pantang menyerah. Pada saat mencari air untuk menyambung kehidupan putranya yang bernama Ismail, dia harus melakukan perjalanan ya kurang lebih setengah kilo lah. Dari Sofa ke Marwah. Karena tidak ada, dari Marwah kembali lagi ke Sofa. Dari Sofa kembali lagi ke Marwah sampai 7 kali. Tidak pernah mengenal putus asa. Dengan tujuan mencari air. Ya. Mencari air. Nah, pelajaran yang ditunjukkan oleh Siti Hajar ini Allah abadikan menjadi bagian dari syariat yang ada dalam yang namanya ibadah haji. Ya. Jadi Siti Hajar tidak mau berhenti di situ saja. Setelah ikhtiarnya memang menemui jalan buntu, barulah memohon kepada Allah, ya Allah, hamba harus menyelamatkan anak hamba yang kekurangan air. Jadi untuk kita kaum muslimin, mari semakin tua diharapkan semakin arif, semakin bijak, semakin cerdas memilih dan menentukan konsep tawakal ini. Jadi tawakal bukanlah menyerah begitu saja, tetapi terus berikhtiar, terus berusaha. Nah, tentu saja ada pertanyaan. Bagaimana kalau seseorang kurang tawakal? Kalau seseorang tidak mencoba menerapkan konsep tawakal dalam kehidupannya. Seringkali orang yang kurang tawakalnya, kekurangan tersebut diwujudkan, diekspresikan, dimanifestasikan, dan dilampiaskan
dalam bentuk-bentuk, misalnya kata para ulama, malas itu karena kurang tawakal. Sebagian kita sering diliputi oleh malas. Nah, kata para ulama, malas itu adalah ekspresi dari kurangnya tawakal kepada Allah. Kemudian putus asa, hilang motivasi hidup, hilang harapan, apatis, pesimis, apalagi sampai nekat bunuh diri dan sebagainya. Itu bukan cerminan orang-orang yang memiliki tawakal. Di dalam ayat lainnya misalnya kita jumpai firman Allah, fa idza azamta 'ala Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan, kamu telah mengambil keputusan, kamu telah menentukan ya, sebuah tekad azam, ya, sebuah tekad, sebuah sikap, sebuah pendirian, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini kata kuncinya. Allah menyukai, Allah menyenangi, ya, Allah mencintai orang-orang yang tawakal kepadanya. Secara sederhana, tujuan yang terkandung dalam tawakal, kalau saya boleh memberikan semacam sedikit penjelasan, insya Allah orang yang tawakal akan selalu sadar dan ingat kepada Allah. Ini hikmah daripada tawakal. Orang tersebut akan selalu ingat, menjaga iman adalah sebuah usaha yang cukup berat. Ya. Selalu sadar dan ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hikmah daripada tawakal, insya Allah Ta'ala orang tersebut akan memiliki optimisme yang cukup tinggi. Optimis adalah satu potensi untuk kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Ya. Untuk manusia yang optimis tidak ada yang namanya istilah tidak ada jalan keluar. Nah, kemudian yang ketiga hikmahnya agar supaya kita terus berikhtiar. Terus berikhtiar. Nah, kemudian yang berikutnya, tawakal mampu membentuk karakter-karakter yang positif. Tadi banyak saya uraikan di atas. Dengan tawakal orang tidak pernah putus asa. Dengan tawakal akan memiliki satu kebulatan dan keyakinan. Hidup ini punya makna. Hidup ini mahal. Hidup ini hanya sekali-kalinya. Nah, itulah beberapa karakter-karakter positif. Dan yang lebih jauh, hikmah dari tawakal ini tentunya insya Allah tawakal akan membentuk manusia menjadi kuat dan tabah di dalam menghadapi yang namanya musibah, yang namanya cobaan, yang namanya kegagalan, yang namanya kesulitan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa memberikan motivasi atau pencerahan bagi kita-kita yang sampai hari ini kita masih merasakan pengaruh pandemi ini sedikit banyak memberikan pengaruh yang ya tadi saya katakan bisa efek positif, bisa efek negatif terhadap kejiwaan. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 21 Januari pagi ini saya bisa kembali menyampaikan syiar dakwah assalam dengan topik tawakal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah wal barakah wal kifayah
wal himayah wal riayah wal ismah wal hidayah wal istiqamah wat tuma'ninah wal maghfirah wal wilayah wal karamah wal hurriyah wal amanah fid dini wad dunya wal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab.